Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada banyak orang yang bertanya, ada apa sih? Apa sebabnya si Sabah itu Mahesa Mahesa Sabah ya? Mengapa diusir dari komplek Keraton Cirebon oleh warga masyarakat Cirebon? Apa persoalan sesungguhnya? Nah, ternyata ini memang ada video yang menurut saya ya memang layak untuk diusir itu. Karena eh, kata-kata kalimatnya memang kurang ajar menurut saya, tidak sopan, sangat menghina sekali terhadap Gus Abbas Buntet, terhadap Kiai Sarif Rahmat. Nah, kita simak nih videonya, seperti apa kesombongan, kebelaguannya, ketidaksopanannya. Abbas Butet, gua tunjukkan makamnya Abbas Butet. Khusus Abbas Butet dan Kiai Sarif, kau speak up. Tantang Mahesa pun agar Mahesa tunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan. Khusus dua orang nih. Telepon ada netizen nih. Gak jelas. Sarif, Umit, Sarif Rahmat dan Abbas Butet. Tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datang dan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Kepalang Tanggung saya sudah di Cirebon di Kuningan. Pantang mundur saya balik ke Banten, kalau mundur sama kalian-kalian. Oke ya. Itu salah satu petikannya. Jadi memang dia nantang-nantang, belagu sekali gitu ya. Kita ya, siapapun boleh tidak sependapat, boleh tidak setuju dengan siapapun, dengan orang lain yang kita memang tidak sepakat atas sebuah hal. Tapi tetap kita sebagai orang ketimuran punya sopan santun ya Mas, punya adab. Adab sopan santun diantaranya adalah kita tunjukkan atau kita tunjukkan dengan cara kita menyampaikan perbedaan pendapat itu, cara kita ngomong, cara kita menyampaikan perbedaan pendapat itu kepada orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada sosok-sosok ulama seperti Kiai Sarif Rahmat, bila ulama, Hafidul Quran, Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Doktor, semua orang NU tahu siapa beliau. Kok ngomongnya kayak sedang ngomong dengan preman pasar. Ini orang anak, apalagi jauh lebih umurnya lebih muda dia. Tidak sopan sekali. Ya kalau kemudian dia diusir dari Keraton Cirebon tadi siang ya menurut saya pantas. Masih untung itu loh dilindungi sama Prabu Dias kalau nggak salah tadi. Coba kalau dilepaskan itu bisa jadi bisa remuk jujuk cara wong Banyumas itu kalau dibiarkan tadi tidak dikawal oleh Prabu Dias. Nah ya ini apalagi dia kan bukan remaja lagi lah ya walaupun masih muda. Mestinya tahu sopan santun, tahu anggah ungguh, tahu adab gitu ya. Kata orang pintar kan al-adabu fawqal ilmi kan begitu. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Sepandai apapun seseorang kalau adabnya tidak dipakai ya kau akan menjadi tidak terhormat. Apalagi sudah bodoh, tidak beradab ya sudah. Saya sendiri ya betapa sakit hati, betapa marah terhadap sosok Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mengapa saya sampaikan sakit hati, marah? Ya, bagaimana tidak marah? Sejarah NU dibikin versinya sendiri. Sejarah Jatman dirubah juga. Tokoh ulama dari Banyumas bukan keturunan orang Yaman menjadi bin Yahya. Kalau diungkapkan dengan rasa marah, nggak tahu kata-kata apa yang keluar. Sementara dia berpenampilan sebagai seorang sosok mursyid besar dengan jubah tasbih yang selalu di tangannya. Tapi tidak sanggup mentabayuni, berklarifikasi, menjelaskan tentang
Itu semua tadi. Mengapa ada sejumlah makam palsu dikaitkan dengan namanya? Mengapa makom Mbah Ali di Powongso yang dibinyahyakan, yang ada di Banyumas menjadi ada juga di Pekalongan, walaupun kita tidak nuduh pelakunya adalah Pak Lutfi bin Yahya, tapi setidaknya ada orang yang menyebut, mengkaitkan namanya, apa perannya gitu. Mengapa KRT Sumur Diningrat yang ada di Jogja tiba-tiba ada di Semarang, juga menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sejarah NU katanya yang menyuruh adalah kakeknya. Mau apa coba? Tapi tetap saya menyampaikan ketidaksetujuan saya, menyampaikan kemarahan saya dengan saya tetap ngomong sebagaimana layaknya saya dengan orang tua. Tetap saya sebut Pak Lutfi bin Yahya atau Mbah Lutfi bin Yahya. Tidak marah-marah, tidak montong-montong kayak terhadap temannya sendiri. Enggak. Itulah yang disebut kita tetap punya adab, tetap punya sopan santun cara menyampaikan pendapat. Ya, kecuali kalau ngomong sesama kelompok atau orang-orang yang seusia yang memang betul-betul kurang ajar, itu pun tetaplah. Enggak harus nantang-nantang, apa sih mang preman apa nantang-nantang? Masa ilmuwan kiai ditantang-tantang, yang nggak terima ya bukan, kalaupun kiainya terima, yang nggak terima pengikutnya. Iya di Cirebon tadi tuh, Maesa dan kelompoknya nyaris di masa ya, nyaris dihajar massa di Komplek Keraton Cirebon karena belagunya nantang-nantang ya, mau berdiskusi katanya, tetapi kan ngapain bawa banyak orang itu loh. Itu kan menyinggung perasaan orang Cirebon. Ya jangan sok belagu di wilayah orang. Kalau mau bertamu yang baik-baik saja, nggak usah sok nantang-nantang dan lain sebagainya. Ya kita kan punya prinsip, punya semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Apapun kita punya perbedaan, ya, selesaikan dengan cara baik-baik, nggak usah sok belagu, nggak usah sok sakti dan lain sebagainya. Ya, warga masyarakat Cirebon tidak jauh karakter budayanya dengan warga masyarakat Banyumas. Kita bertetangga, terkenal atau punya slogan cablaka apa adanya. Ngapaknya juga masih 11-12 nggak terlalu jauh berbeda, tapi karakternya sama. Itu menunjukkan karakter sifat watak yang sama. Jangan macem-macem gitu ya, jangan manas-manasin. Orang Banyumas, orang Cirebon itu antara marah dan sukanya tuh nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau marah ya marah betul. Kalau ngomong iya ya iya, ora ya ora gitu. Itu karakter cablaka kami. Kita nggak pandai, nggak terbiasa menutupi sifat gitu. Sesungguhnya saya mengatakan iya, tapi kemudian di depan orang dikatakan tidak, itu nggak biasa. Atau sebaliknya, nggih, tapi tidak kepanggih. Jadi kalau orang Banyumas ngomong nggih berarti ya, ngomong iya berarti ya. Kalau ngomong ora tidak ya berarti tidak betul. Tidak ada yang disembunyikan, tidak basa-basi. Tidak akan ngomong nggih kalau emang batinnya ngomong tidak. Pasti ora ya ora gitu loh. Iya ya iya, ora baik. Ya, makanya hati-hati Anda dengan karakter wilayah budaya orang lain, jangan sok sombong, jangan sok kemaki. Oke, itu saja saya kira untuk menjawab pertanyaan. Ada banyak orang yang bertanya, ada apa sih sesungguhnya itu orang? Kenapa tiba-tiba diusir dari Komplek Keraton Cirebon? Ya itu tadi, ada pelakunya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.